Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulas Novalima, mahasiswa Politeknik Belitung dengan NIM 2301212, Prodi Manajemen Informatika semester 1. Pada hari ini, saya akan membahas suatu kasus perundungan bertemakan pendidikan Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Saya akan membahas kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebelum kita membahas kasus tersebut, sebaiknya kita harus tahu apa sih perundungan itu, mengapa perundungan itu penting untuk dibahas, apa saja bentuk-bentuk perundungan, apa sih penyebabnya, siapa yang terlibat dalam perundungan, dan solusi untuk mencegah adanya perundungan dalam kasus yang akan saya bahas ini. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang sehingga seorang menjadi trauma dan tidak berdaya. Karena memiliki dampak yang serius pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak yang pertama, yaitu mengalami kegangguan kesejahteraan emosional. Kedua, penurunan percaya diri. Yang ketiga, masalah kesehatan mental. Yang keempat, gangguan dalam hubungan sosial. Yang kelima, kinerja akademik yang buruk. Yang keenam, isolasi sosial. Yang ketujuh, potensi efek jangka panjang. Itulah yang akan terjadi bila perundungan itu dilakukan oleh pelaku ke korban. Selanjutnya, bentuk-bentuk perundungan. Bentuk-bentuk perundungan itu ada 4 macam, yaitu ada perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, dan perundungan dalam dunia maya. Penyebab dari perundungan ialah adanya pergaulan yang kurang baik dan kurangnya empati pada korban, yang terkadang pelaku menyalahgunakan kekuatannya untuk mengganggu seorang korban yang tidak setara dengan kekuatannya. Siapa saja yang terlibat dalam perundungan? Yang terlibat dalam suatu perundungan yaitu ada pelaku dan korban. Setelah saya menjelaskan arti dari perundungan itu, mengapa perundungan itu penting untuk dibahas, bentuk-bentuk dari perundungan, penyebab dari perundungan, siapa saja yang terlibat dalam perundungan, maka saya akan mengutip sebuah kasus yang terjadi di lingkungan sekolah tentang siswa di daerah Denpasar dirundung geng sekolah wajah dipukul. Seorang siswa di sekolah menengah atas negeri di Denpasar berinisial ME mengalami perundungan. Siswa kelas 10 itu didatangi sekelompok rekan seangkatan. Lantas wajahnya dipukul. ME mengalami peristiwa perundungan pada Rabu 13 September 2023. Siswa kelas 10-8 SMA di Denpasar itu dicari dan dipukul berawal dari adanya ketersinggungan pesan di sebuah grup WhatsApp angkatannya. Peristiwa bermula ketika ME awalnya melihat grup WhatsApp sejarah kelas 10 SMA di Denpasar. Grup WhatsApp itu merupakan gabungan satu angkatan dari anak-anak kelas 10 di Denpasar. Saat itu, ada seorang siswi yang ingin keluar berpamitan di grup WhatsApp karena sudah diterima di sekolah lain. Pelaku pemukulan terhadap ME berinisial NRK saat itu membuli atau merundung siswi tersebut. Salah satu pesan yang terlontar dalam perundungan yang dilakukan NRK yakni untung saja cewek. Kemudian ME membalas pesan dari NRK di grup WhatsApp tersebut dengan menuliskan pesan, emang kenapa bro kalau cewek? NRK lantas membalas pesan dari ME itu dengan kata terus,
ME kemudian membalas pesan dari NRK dengan menuliskan hormati semua gender. NRK kemudian kembali membalas pesan dari ME dengan baca PCPU. ME selanjutnya membaca private chat yang dikirimkan oleh NRK setelah mendapatkan pesan di grup WhatsApp. Pada private chat WhatsApp, NRK sempat menanyakan, ada masalah apa sih sama aku? ME pun menjawab tidak ada masalah apapun antara dirinya dengan NRK. NRK kemudian tersinggung dengan pesan dari PMS dari ME. NRK menilai pesan yang dikirimkan oleh ME kelewatan. Dia pun langsung mengajak ME untuk beradu jotos di lantai 2 gedung sekolah dekat kelas NRK. Karena merasa tidak mempunyai salah apa-apa, ME pun mengatakan dirinya berada di depan kelas 10-8 di lantai 3. Sementara posisi kelas di NRK yakni kelas 10-5 tepat berada di bawah kelas 10-8. NRK kemudian naik ke lantai 3 untuk mencari ME. NRK tidak sendirian saat itu. Ia mengajak 5 anggota gengnya, jadi dia dari lantai 2 naik bersama teman-temannya ke lantai 3. Total ada 6 orang yang mencari ME di lantai gedung nomor 3. Sekolah depan kelas 10-8 di SMA di Denpasar. NRK saat itu berada paling depan, sementara 5 orang temannya berada paling belakang. ME sedang duduk selonjoran depan kelasnya saat dicari oleh geng sekolahnya. Di sana juga ada beberapa rekannya. ME melihat kedatangan NRK dalam kondisi geram. Tangan NRK juga tampak mengkepal saat itu. NRK kemudian menghampiri ME yang sedang duduk dan menanyakan, ada masalah apa sama aku? ME pun menjawab bahwa dirinya tidak memiliki masalah apapun dengan NRK. ME kemudian meminta maaf kepada NRK jika memang memiliki salah. Namun setelah ucapan maaf itu terlontar, NRK langsung melayangkan 2 pukulan ke arah wajah ME. Saat dipukul, ME saat itu masih dalam posisi duduk dan kepala belakangnya juga membentur tembok sekolah. ME pun berupaya melindungi wajahnya setelah 2 hantaman itu mendarat di wajahnya. Peristiwa pemukulan NRK terhadap ME disaksikan oleh kedua temannya, yaitu perempuan berinisial SC dan laki-laki berinisial M. NRK berhenti melakukan pemukulan setelah SC bangun. ME masih ingat dengan ucapan SC saat itu yang menyebutnya NRK sudah keterlaluan karena melakukan pemukulan. SC pun waktu itu mengancam NRK melaporkan pemukulan itu ke guru BK. NRK pun kabur ke lantai bawah. Jadi mereka benar-benar menyaksikan hal itu terjadi di samping SC. Lalu saat dia berhenti, NRK ini berhenti memukul. Itu saat Ece dibangun, dia bilang, hei, udah keterlaluan kamu ini ya. Mau saya lapor ke guru BK. Akhirnya dia kabur ke lantai 2, jelas. ME telah melaporkan perundungan tersebut ke Polsek Denpasar Selatan pada Rabu 13 September 2023 atau tak lama setelah kejadian. Ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Di zaman sekarang yang canggih ini, dengan pembawaan kasus yang terkait, ketikanmu harimaumu. Dari kasus yang telah dibawa tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika kita berbahasa menyinggung perasaan seseorang bisa jadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya perundungan, kita harus bisa mengontrol penggunaan berbahasa yang baik kepada orang. Berkomunikasi dengan sopan dan bahasa itu sendiri merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang seharusnya tersampaikan dengan baik ke penerima pesan. Bukannya untuk ajang saling mengejek atau mengolok-olok. Jadi, solusi yang dapat saya ambil dari kasus perundungan di Denpasar ini, yang pertama, harus adanya pendidikan dan kesadaran. Yang kedua, tingkatkan kebijakan di sekolah. Yang keempat, harus ada pengawasan dari guru untuk siswa dan siswi di sekolah tersebut. Keempat, menyediakan layanan konseling di sekolah tersebut. Kelima, membentuk tim anti perundungan yang ada di sekolah tersebut. Keenam, mengajak orang tua berpartisipasi aktif dalam mengatasi perundungan. Ketujuh,
mendorong dan mendukung kepemimpinan positif di antara siswa maupun siswi. Ke-8, mengenakan sanksi yang sesuai kepada pelaku perundungan. Ke-9, memantau aktivitas online siswa. Ke-10, memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban perundungan. Penting untuk bekerja sama sebagai komunitas sekolah untuk mengatasi perundungan dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Sekian, terima kasih pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.